seperti itu ya. Oke, lanjut bab 13 ya. Di pengelompokan kata kerja ya. Pengelompokan kata kerja, golongan 1, golongan 2, golongan 3. Kata kerja grup 1. Nah, ini itu akan menjadi pondasi kalian dalam doshi henka atau perubahan bentuk kata kerja, yang dimana itu adalah nyawanya mungkin ya, itu sangat penting dalam pembelajaran bunpo bahasa Jepang. Sampai kapanpun kalian akan bawa-bawa ini ya. Kalau kalian tidak bisa membedakan mana grup 1, mana grup 2, mana grup 3, itu akan kerepotan sekali nantinya. Kita bahas sekarang ya. Grup 1 itu selalu dirumuskan dengan ichi, ri, mi, bi, ni, ki, gi, shi. Selalu dirumuskan dengan ini. Nah, semua pembelajar bahasa Jepang pasti tahu rumus ini ya. Tapi di sininya kadang ada yang beda. Ichiri ada yang mi, bi, ni, ki, gi, shi, ada yang ichiri, bi, ni, mi, ki, gi, shi. Ya itu doang lah ya. Sensei apa maksudnya ini ichiri, bi, ni, mi, ki, gi, shi gitu ya. Hai. Yang pertama kita fokus dulu, kita itu bahas doshi ya, yang akhirannya itu pasti ada masnya. Doshi itu kan pasti akhirannya mas ya. Nah, si ichiri, bi, ni, mi, ki, gi, shi itu apa? Ini adalah huruf-huruf yang muncul sebelum mas ya, sebelum si masnya ini. Misalkan kita kasih contoh, misalkan kaimas. Huruf apa yang muncul sebelum mas? Huruf I kan? Ya berarti dia masuk ke dalam grup 1 ini. Karena sebelum masnya itu ada huruf I. Kaimas, I, mas. Oh, grup 1. Contoh lagi. Tachimas. Kelompok mana ini? Sebelum masnya lihat hurufnya Ci. Ichiri, binimi. Oh, Ci ini. Oh, dia berarti grup 1. Misalkan satu lagi oyogimas sekarang. Sebelum masnya huruf apa? Huruf G. Oh, G grup 1 berarti ya. Sebelum masnya ada huruf G. Ichiri, binimi, ki, gishi. Ya, silahkan kalian kumpulkan kata kerja. Nah, identifikasi mana yang masuk grup 1 ya. Oke, udah beres grup 1, kemudian kita bahas grup 2. Grup 2 ya, itu kalau grup 1 itu kelompok I, grup 2 itu kelompok E ya. E, T, Re, dan seterusnya ya. E, T, Re, B, N, M, K, G, C. Saya nggak usah tulis mungkin ya. Jadi pokoknya yang berakhiran E, mas ya. Jadi sebelum masnya itu vokal E gitu. Sebelum masnya itu vokal E, dia adalah grup 2 pasti ya. Misalkan apa ya? Tabemas. B, nah, dia kan komplotan nih, komplotan si E, ETR, B, N, M, K, G, C tuh. Berarti dia grup 2 ya. Jadi sebelum masnya ada huruf E-nya, oh berarti dia grup 2 ya. Nah, kemudian di grup 2 juga itu ada pengecualian yang imas ya. I, mas. Ada yang I juga ternyata. Ini gimana sensei cara membedakannya? Ini hanya bisa dibedakan dengan cara menghafal si pengecualian kotobanya. Karena untuk dasar mungkin ada beberapa yang bisa dihafal dulu ya. Nanti kedepannya itu akan bisa mengikuti. Nanti kalau misalkan sudah belajar bahasa Jepangnya lama, ketika kamu menemukan kata kerja yang I mas ya, ini tuh perasaan golongan 2 deh bukan 1, itu akan terasa ya. Akan punya rasa itu. Tapi untuk pemula
lebih baik untuk dihafal. Nanti saya kasih listnya ya. Contohnya itu Shinjimas Ji ya. Dia grup 2 atau yang gampang ya Mimas ya. Mimas ya. Mimas, Mi kan dia harusnya golongan 1 ya. Sebelum masnya itu Mi, tapi dia ternyata golongan 2. Nah, itu nanti saya akan coba kasih listnya kurang lebih ya ada 18 atau 20 kotoba lah ya. Itu untuk pengecualian grup 2 dan yang terakhir grup 3. Grup 3 itu hanya 2 kotoba ya. Shimas dan Kimas. Shimas itu melakukan, Kimas itu datang. 2 ya. 2 kata. Nah, untuk yang Shimas itu biasanya dia ya saya tuliskan dulu artinya melakukan dan datang. Untuk Shimas itu biasanya dia digabungkan dengan meishi yang disebut dengan suru verb atau kata benda yang bisa dirubah menjadi kata kerja dengan menambahkan shimas, misalkan ya benkyo. Nah, ini itu adalah kata benda benkyo, belajar ya. Belum kata kerja ya. Dia masih statusnya meishi. Ketika ditambah shimas, benkyo shimas. Nah, dia itu baru jadi kata kerja dengan statusnya adalah kata kerja golongan 3 ya. Nanti kalian di kamus nyarinya jangan benkyo shimas, benkyo aja yang akan kalian temukan ya. Tapi nanti akan ada ditandai di sana itu suru verb atau gini tandanya. Di kamus biasanya nani shimas gitu. Biasanya tandanya seperti ini ya. Ai, shimas soji, shimas undo, shimas. Biasanya ini tertukar dengan ini nih. Hana shimas. Ini kan golongan 1 ya, si-nya golongan. Si-nya ini golongan 1. Tapi sering disangka golongan 3 karena shimas katanya. Cara membedakannya, coba shimasnya kita buang dulu. Shimasnya buang dulu. Ketika shimasnya sudah dibuang, itu si ininya punya arti ya. Dan artinya tidak akan jauh berbeda ketika dia sudah menjadi kata kerja. Benkyo shimas, benkyo belajar, benkyo shimas ya belajar. Nah, sekarang coba kita bandingkan. Hana shimas, shimasnya dibuang jadi hana. Hana shimas artinya berbicara. Kalau hana artinya apa? Meskipun ada artinya ya hana itu bisa bunga, bisa hidung, tapi kan udah nggak nyambung lagi sama bicara. Artinya hana shimas itu bukan kata kerja golongan 3, dia itu golongan 1. Seperti itu ya. Kayak watashimas juga tuh sering ketukar tuh. Watashimas. Watashimas itu menyerahkan ya. Nah, ini golongan berapa? Watashimas golongan 3, salah. Watashimas itu golongan 1. Kita coret shimasnya. Wata artinya apa? Nggak tahu ya. Saya juga nggak tahu wata artinya apa. Kalau ada yang tahu silahkan boleh kasih tahu saya. Seperti itu ya. Jadi jangan sampai salah mengklasifikasikan kata kerja grup 1, grup